Halo, assalamualaikum teman-teman Jajulogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Jadi sekarang saya ada di New Zealand, sedang bersama Motul untuk acara Wheels and Wonders, yang mana kita trip overland ya selama 5 hari keliling Pulau Selatan dari New Zealand ini. Dan begitu ini hari terakhir, kita udah kembali ke kota utama yaitu Christchurch. Saya menemukan dekat hotel ada sebuah dealer Kia, yang mana ada Kia Tasman ya teman-teman. Ini adalah double cabin dari Kia yang udah bikin penasaran, tapi sayangnya nggak masuk Indonesia atau belum masuk Indonesia. Jadi mumpung di sini kita akan bahas mobil ini teman-teman. Yes, jadi Kia Tasman ini diperkenalkan tahun 2024 dan mulai dijual tahun 2025 ini teman-teman. Dia adalah double cabin, walaupun ada juga single cabinnya yang menggunakan basisnya itu leather frame dan memiliki low range ya, atau menggunakan transfer case, jadi bukan all wheel drive melainkan four wheel drive. Jadi beda dengan boleh dibilang kompetitornya ya, walaupun nggak secara langsung, yang ada di Hyundai yaitu Santa Cruz, karena itu unibody atau monocoque dan menggunakan all wheel drive. Tapi kalau Kia Tasman ini dia adalah real 4x4, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini udah ada beberapa varian teman-teman. Ini ada varian yang paling base-nya ada TX, terus ada TXS, kemudian yang di sini ada X-Line, dan ketiganya ini sebenarnya boleh dibilang paling gampang bedainnya emang dari eksterior ya. Yang mana untuk yang varian base ini dia menggunakan velg kaleng 17, bagian dari body-bodinya lebih minim ornamennya. Seperti biasa kalau base gitu lebih polos ya teman-teman ya. Sementara kalau udah yang di atasnya TXS ini udah mulai pakai velg alloy. Kemudian juga beberapa bagian juga emang udah lebih dibuat modern atau lebih mewah lagi. Sementara yang X-Line nggak cuma kayak bagian tampilannya aja yang berubah, kayak misalnya bumper yang emang lebih modern daripada yang bagian bumper di varian bawahnya. Dia lebih keren, lebih stylish, tapi emang juga beberapa fitur lainnya yang memang lebih canggih pastinya dari varian-varian di bawahnya. Nah, sebelumnya saya pengen ngasih tauin dulu nama dari Kia Tasman teman-teman. Jadi Kia Tasman atau Tasmannya itu diambil dari nama laut yang ada di antara Australia dengan New Zealand. Kenapa pakai nama itu? Karena walaupun ini mobil Korea, tapi market atau pasar utamanya adalah Australia dan juga New Zealand. Bahkan ini Kia di Australia bilang bahwa ini adalah salah satu mobil yang paling Australia banget gitu. Ya sebenarnya dari 4x4 aja sih juga udah mobil yang Australia banget ya teman-teman ya. Tapi ya di luar itu juga sebenarnya secara fitur dan juga secara fungsionalitasnya yang dibutuhkan oleh orang Australia itu ada di mobil ini. Oke, nah sekarang saya udah berpindah teman-teman ke salah satu mobilnya yang ada di pojok sebelahnya, karena yang ini lebih enak kita ngelihatnya lebih jelas. Dan ini merupakan varian yang X-Line juga, bukan yang paling tinggi, kita akan lihat yang paling tinggi setelah ini. Tapi ini yang saya suka adalah warnanya ya, warna birunya asik banget nih teman-teman. Dan pertama kalau ngomongin desain, emang menurut saya Kia Tasman ini modelnya paling lain daripada yang lain ya untuk di kelas pickup atau double cabin misalnya. Bentuknya tuh boleh dibilang kayak mukanya tuh sekilas kayak nggak punya mata gitu. Soalnya untuk headlight ya, desainnya dia bener-bener persis ada di quarter atau di 45 derajatnya dari sisi mobilnya ya. Jadi antara bener-bener dia boleh dibilang nempelnya di over fendernya, nggak terlalu yang nongol ke depan ya, posisinya agak mundur gitu. Jadi ya itu dia, kalau kita ngeliat sekilas dari depan kayak mana ya lampu utamanya atau matanya, ternyata ada di sampingnya banget. Nah, kemudian buat bagian grillnya juga unik. Kalau kita lihat secara overall bahasa desain mukanya nggak kayak Kia yang lainnya, yang mana bahasa desainnya adalah tiger face. Tapi kalau Kia Tasman ini seakan-akan kayak pengecualian ya, kayak gua nggak mau sama kayak model Kia yang lain, gue mau beda sendiri. Dan inilah dia mukanya atau karakter yang ada di Kia Tasman. Kemudian yang unik teman-teman adalah untuk over fendernya nih. Jadi over fendernya sebenarnya bagian plastik ini dibilang kayak over fender juga enggak ya. Kayak apa ya?
dia posisinya setengah atau sebagian itu menggantikan si fendernya. Jadi nggak dibilang kayak tambahan untuk makin keluar juga ya. Soalnya kalau kita lihat dari samping tuh, dia bukan untuk bikin lebih nongol lagi si plastiknya ini, melainkan satu aksen semacam kayak jadi body molding, tapi posisinya di spakbor aja gitu, di fender. Tapi satu hal yang unik adalah bentuknya ya, bagian depan ataupun untuk yang bagian belakang, dia seperti kayak gagang pintu mobil-mobil zaman 90-an dulu gitu. Kayak seakan-akan nih kayak pengen ngebuka pintu nih gitu, cuma versi ukuran gede. Ini aneh, banyak yang bilang kayak janggal, tapi menurut saya ini adalah salah satu bagian yang justru mencirikan ini adalah sebuah Kia Tasman. Nah, kemudian teman-teman, kalau ngomongin untuk bagian kaki-kakinya, jadi Kia Tasman ini sama seperti kebanyakan double cabin lainnya. Jadi untuk bagian depan pakai double wishbone, sementara untuk yang belakang tetap solid axle atau rigid axle menggunakan per down. Tapi Kia mempunyai satu teknologi yang dinamain SDC atau Sensitive Damper Control. Jadi dia bisa nge-sense juga ya bantingannya itu. Mungkin terkait dengan penyesuaian tingkat kekerasannya saat kita melewati berbagai macam medan yang berbeda. Mungkin seperti itu. Pengen juga untuk bisa ngulik lebih jauh plus juga test drive. Ya siapa tahu nanti ada kesempatannya ya. Yang pasti kalau kita ngelihat dari platform dan juga kaki-kakinya sebenarnya sih sama dengan kebanyakan double cabin yang lainnya, tapi yang membedakannya adalah Kia mengklaim bahwa ini adalah all new platform, jadi dia nggak sharing dengan misalnya merek-merek lain yang produksi double cabin. Jadi menurut mereka ini emang boleh dibilang all new platform yang diaplikasikan pertama di Kia Tasman ini. Nah sekarang teman-teman, yang menurut saya paling menarik adalah di Kia, di Chrysler ini ada satu mobil Kia Tasman yang udah dimodifikasi dengan perangkat yang menjadi optional di mobil tersebut. Sebenarnya ini mobilnya saya shoot pertama waktu datang, tapi pas lagi shoot di setengah perjalanan ternyata mobil itu udah harus pulang, dibawa oleh staff dari dealer ini. Jadi ini kita kasih lihat ini belakangan, tapi untuk beberapa bagian saja seperti misalnya interior, mesin, dan bagian belakang. Dan ini dia mobilnya. Oke, ini interiornya teman-teman. Wah asik banget ya, bener-bener nggak kelihatan kayak sebuah double cabin nih. Dan dia otomatis 8 speed ada di sini. Kemudian kalau kita lihat bagian dari desain dashboardnya, banyak kayak bagian mesh-nya ya, honeycomb-nya gitu. Buat AC-nya juga unik banget modelnya. Door trim-nya nggak kelihatan kayak sebuah double cabin, sangat mewah. Audionya pakai Harman Kardon. Bagian joknya juga full elektrik. Termasuk kita bisa ngatur juga dari sisi driver ya untuk yang sebelah kirinya. Kurang lebih seperti ini. Dan dilengkapi sunroof. Sesuatu yang mungkin hitungannya jarang ya di double cabin yang kita lihat. Nice. Dan ini untuk mesinnya teman-teman, turbo diesel 2,2 liter. Kalau untuk di Kia-nya, pasangannya atau temannya seperti yang ada di Kia Sorento, tapi ini juga sebenarnya satu basis dengan yang ada di Hyundai Palisade 2,2 liter CR-Di. Nice. Sementara bagian belakangnya teman-teman, kalau udah dibuka ternyata ada drawernya nih. Dan drawernya ini juga termasuk di paket optionalnya. Kita tinggal kayak tarik aja untuk ngeluarin dan masukinnya lagi. Praktis banget untuk kita bawa compartment box dan lain-lain ya. Dan yang belum kita jelasin tadi, untuk kanopinya juga udah ada keluaran dari ARB-nya. Dan ini udah ada yang sewarna ya. Karena mungkin ya itu dia, seperti tadi saya bilang, mobil ini Kia Tasman salah satu market utamanya adalah Australia dan juga New Zealand. Jadi aksesoris seperti misalnya ARB gini sudah wajar ya, ada juga untuk di Kia Tasman nih.
Ya, oke teman-teman. Jadi sekian dulu untuk kita review singkat dan dadakannya ini. Terima kasih banyak pastinya untuk Motul, karena tanpa diajak Motul ke sini, mungkin saya nggak akan ada kesempatan untuk bisa review Kia Tasman ini ya. Semoga ada kesempatannya untuk bisa coba, untuk bisa test drive, baik on-road maupun off-roadnya. Dan ya kita juga berharap mungkin di Indonesia bisa segera ada juga untuk meramaikan persaingan double cabin di Indonesia. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton, sehat-sehat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.